Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perilaku menyimpang seksual yang ada di tengah masyarakat seperti halnya lesbian, gay, biseksual dan transgender atau yang dikenal sebagai LGBT, menurut beberapa sumber menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat secara signifikan. Dalam tulisan yang berjudul Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender LGBT di Indonesia serta Upaya Pencegahannya yang ditulis oleh Dr. Yudianto MSI, dalam kurun waktu 2009 hingga 2012 diperkirakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu 37%. Itu dari kurun 2009 sampai 2012. Data terkini wallahu alam, kita belum sempat mencarinya, tapi inti dari apa yang saya sampaikan ini tentang perilaku seksual yang menyimpang ini, kita harus berhati-hati terhadap keluarga kita, masyarakat kita, sekitar kita, karena memang LGBT ini merusak tatanan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Bayangkan saja, tak kurang dari 1% penduduk Indonesia berperilaku menyimpang. Ini sangat mengerikan sekali, 1% dari penduduk Indonesia. Ini adalah berdasarkan Kemenkes tahun 2012. Sekitar 1 juta penduduk mengalami penyimpangan seksual. Dan sangat mengerikan sekali, dari 5% orang-orang yang menyimpang seksualnya tadi ternyata mengidap HIV, virus yang sangat mengerikan yang mengguncang dunia dan belum ada obatnya hingga sekarang ini. Kalau memang COVID-19 kemarin kita cepat menemukan obatnya, ternyata HIV ini yang telah sudah hadir di tengah-tengah dunia pada tahun 80-an ini, hingga sekarang tidak ada obatnya sama sekali. Ini dampak negatif pertama. Kalau memang berbicara tentang perilaku seksual yang menyimpang ini, dampak negatif yang kedua adalah mencederai kodrat sebagai seorang manusia. Kita sebagai seorang manusia diciptakan laki-laki, kemudian perempuan, adalah litaskunu ilaiha, adalah saling menjaga satu sama lain hingga satu sama lain merasa bahagia. Ini adalah kodrati manusia. Tidak mungkin seorang kemudian diciptakan sebagai laki-laki kemudian ingin berubah menjadi seorang perempuan, karena ini menyalahi kodrat Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan semesta alam. Yang ketiga, bahwa kalau memang kecenderungan penyimpangan seksual ini terus hadir di tengah-tengah masyarakat ini, yang ketiga, dampak negatifnya adalah akan menghilangkan keturunan yang ada di dunia ini. Dampaknya sangat mengerikan. Manusia tidak akan terlahir, karena perempuan gairah seksualnya adalah untuk laki-laki. Begitu juga demikian, laki-laki adalah untuk perempuan. Tapi sayangnya mereka, orang-orang yang kodratnya adalah sama, laki-laki ke laki-laki, perempuan ke perempuan, ini akan menghilangkan keturunan yang ada di dunia ini. Dan yang terakhir, dampak negatifnya adalah sering terjadi kekerasan sosial terhadap mereka. Orang-orang yang transgender, gay, biseksual, lesbian ini sering terjadi. Karena apa? Karena bisa jadi pasangannya mungkin sudah taubat. Kemudian lihat pasangannya taubat, ternyata suka sama lawan jenis, akhirnya disinilah kemudian dibunuhlah pasangannya tersebut. Tidak mau diajak lagi, akhirnya dibunuh. Ini mengerikan sekali.
Dan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahkan jauh lebih dari itu, kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut ya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'annya disebutkan innakum la ta'tunar rijal syahwatan min dunin nisa walutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelum kalian? Sesungguhnya kamu telah melampaui syahwatmu kepada laki-laki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar orang-orang yang melampaui batas. Disinilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaumnya Lut ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amtarna alaihim matara fangdur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan kami hujani kaumnya Nabi Lut itu bukan hanya hujan biasa, bukan hanya air ataupun api, tidak, tapi mereka dihujani oleh Allah Subhanahu wa taala berupa batu-batu yang sangat besar. Hancur mereka semuanya. Kemudian tanah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditenggelamkan ke dasar bumi, dan bumi mereka atau tanah mereka sekarang berubah menjadi dasaran yang paling rendah di muka bumi ini, yaitu yang ada di Jordania sana, yang kita kenal sebagai Laut Mati. Laut Mati itulah tempat dihancurkannya kaum Lut, dan Laut Mati ini dasaran paling bumi, paling dasar, paling rendah sekali. Dan di situ meskipun tidak begitu luas ya lautnya, tapi di situ tidak ada spesies pun satupun ya makhluk hidup yang bisa hidup, karena saking pekatnya garam yang ada di situ, hingga semua spesies yang hidup di situ pasti mati. Dan manusia tidak akan tenggelam di situ, meskipun dia tidak bisa berenang, tapi dia akan ke atas air ya, tidak akan tenggelam. Ini adalah hal yang sangat mengerikan sekali ya, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyimpangan seksual yang mereka lakukan di zaman itu. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semuanya, kata Nabi, mal'un man amila amala qaumul Lut, terlaknatlah orang-orang yang berperilaku kaum Nabi Lut. Para pemirsa, mari kita jaga bersama anak kita, saudara kita ya. Kalau memang dia itu berperilaku laki-laki, haruslah berperilaku laki-laki ya, jangan menjadi feminim. Ingatkanlah mereka adalah laki-laki, maka bersifatlah seperti hanya laki-laki, maskulin, tegap dia, suaranya harus lantang, jangan mendayu-dayu, melambai-lambai, kemudian jalannya seperti halnya perempuan, tidak bisa. Perempuan pun demikian, jangan sampai dia menjadi tomboy, karena perilaku seksual itu awalnya adalah hal-hal yang sederhana seperti itu, akhirnya tumbuh besar, menjalar ke seluruh tubuhnya, dan dia ingin menjadi seorang perempuan atau laki-laki, padahal dia adalah seorang perempuan mungkin. Inilah yang terjadi pada kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya menganjurkan kita untuk menikah lawan jenis, bukan sejenis, tapi lawan jenis ya. Jelas sekali di dalam agama manapun itu, baik itu Hindu, Buddha, Kristen, Katolik ya, khususnya adalah Islam, aturan ini sudah ada di zaman dahulu. Tidak mungkin seorang laki-laki menikah dengan laki-laki. Dan kalau memang ini dibiarkan, sangat mengerikan sekali komunitas manusia di dunia ini. Saudara para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan ini sebenarnya antara laki-laki dan perempuan, hukum asli dari pernikahan itu sebenarnya adalah sunnah. Kalau memang kita berkaca dari firman atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Barang siapa dia siap untuk menikah,
dalam artian siap dia untuk menafkahi anaknya orang, maka menikahlah dia, ya. Fa innahu aghaddunil basar, karena pernikahan itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanul faraj, dan akan menundukkan farji kita atau menjaga farji kita atau kemaluan kita. Kalau memang kita sudah siap untuk menikah, kenapa tidak? Tapi hukum ini berubah, bisa jadi menjadi wajib kalau memang dia sudah berperilaku menyimpang seperti halnya yang saya sampaikan tadi. Maka hukumnya orang-orang yang seperti itu wajib untuk menikah. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, atau di dalam Al-Quran, Allah juga mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum azwajan litaskunu ilaiha. Dan salah satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atas kebesarannya agama ini kemudian menganjurkan kita semuanya untuk menikah. Laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikah dengan laki-laki, litaskunu ilaiha, agar kalian itu menjadi sakinah, tentram kehidupan. Tidaklah kemudian syahwatnya kemana-mana, tidak. Tapi ini adalah perkara yang sudah disunahkan oleh Islam. Tidak mungkin ada seorang agama atau sebuah agama yang menganjurkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Tidak ada sama sekali. Ini adalah kodrat manusiawi. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Ada, tentunya selain manusia, ada hewan pasti berpasang-pasangan. Ada langit pasti ada bumi. Ada hitam ada putih, ada siang pasti ada malam. Ini adalah kodrati Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, alam semesta ini dengan berpasang-pasangan. Kalau memang dunia ini saja berpasang-pasangan, kenapa laki-laki harus memilih laki-laki? Padahal yang namanya ayam saja, kalau kita lihat dan kita amati, dia pasti akan mengejar-ngejar betinanya, ya. Tidak mungkin dia mengejar-ngejar jantan yang lain. Ini adalah kodrati hewan. Hewan saja sudah tahu bahwa itu adalah laki-laki, itu adalah jantan, itu adalah betina. Bagaimana seorang manusia yang telah diberikan, ya, keilmuan, otak yang begitu brilian, kemudian dia berpikir untuk menyalurkan syahwatnya kepada satu jenis. Nauzubillah min dzalik, ini tidak mempunyai akal, saya kira, orang-orang yang seperti ini. Dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika memang kita sudah menikah, ya, yang namanya jima atau berhubungan intim dengan istri kita, ya, ini dalam pernikahan ini adalah sunnah. Tapi kalau sebelum pernikahan ini, maka ada sesuatu yang membuat kita tidak boleh untuk menyentuhnya. Islam sendiri, kalau memang kita lihat begitu indahnya pernikahan itu, ketika seorang laki-laki mengucapkan qabiltu nikah saja, saya terima dia dengan nikah saya, pernikahan ini saya terima dengan mas kawin yang saya bayar tunai, itu saja dari ujung kaki sampai ujung kepala, kemudian disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegangnya. Tapi sebelum kata-kata yang simpel itu diucapkan, kita bayangkan seluruh tubuhnya adalah haram untuk kita sentuh, dan ini adalah yang digariskan oleh Islam. Artinya apa, saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa Islam begitu indahnya, cuma mengatakan seperti itu saja halal kita. Tapi sebelum itu haram semuanya, apalagi yang namanya pernikahan satu jenis. Ini adalah kodrat yang salah, yang menyalahi kodrati sebagai seorang manusia. Kemudian dalam konteks lain, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita semuanya kriteria seorang perempuan yang sunnah kita nikahi. Apakah kita ingin menikah hari ini? Maka silahkan diambil hadis-hadis ini.
dalam sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, tungkihatil mar'atu li arba'atin, perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama, perempuan biasanya dinikahi karena lijamaliha, ini manusiawi. Seorang perempuan cantik, ya, kita kenal di jalan, kemudian kita ajak untuk menikah, ini adalah biasa, ya. Walinasabiha, yang kedua adalah karena nasabnya, mungkin dia adalah anak menteri, anak saudagar kaya, anak jutawan, anak miliarder, dan lain sebagainya. Anaknya seorang kiai, nasabnya baik, dan lain sebagainya. Ini adalah hal wajar kalau kita mengenal kemudian kita mengajaknya menikah. Yang ketiga adalah limaliha, karena mempunyai harta yang begitu melimpah, maka wajar kita mengajaknya untuk menikah agar kita bisa dinafkahinya. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah menekankan kepada kita untuk menikahi 3 orang yang kriteria di atas tersebut, tidak. Tapi yang terakhir ini adalah lidiniha fadfar bidadudin, maka ambillah yang karena agamanya. Seorang perempuan yang mempunyai agama yang baik, dia tahu tentang haram, halal, dia bagaimana keluar rumah, menjaga diri, menjaga kemaluan, menjaga auratnya. Inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Rasul SAW, karena sesungguhnya perempuan inilah yang akan mengajarkan kepada anak-anak kita. Ingatlah, ya, ada rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menikahi seorang perempuan, tapi perempuan ini adalah perempuan yang buruk. Akhirnya lahirlah dari keturunannya ini adalah keturunan yang buruk juga. Kan'an contohnya, yang dinikahi oleh yang diturunkan oleh seorang perempuan kafir, yang dinikahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ini nabi, tapi dia menikah dengan seorang kafir. Akhirnya lahirlah anak yang kafir juga, yang tidak ikut kepada nasihat orang tuanya, yaitu Nabi Nuh. Tapi coba lihat, ya, perumpamaan seorang perempuan yang baik, ya. Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya adalah seorang pembuat berhala, tapi dia menikah dengan seorang perempuan yang baik, ya, yang dalam agamanya baik. Akhirnya dari keturunan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada sang anak, yaitu Nabi Ibrahim. Ini contoh simpel dalam agama kita agar kita mengambil seorang perempuan yang baik. Ini yang bisa saya sampaikan dalam ceramah singkat saya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya agar kita terhindar dari perilaku seksual yang menyimpang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.